Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita di statistik cukup, ya, atau kalau dalam buku referensi itu sufficient statistics. Nah, jadi kita mulailah dari ilustrasi gitu ya. Jadi ada kalanya kita mengumpulkan data seperti itu. Dalam 10 kali percobaan misalkan, maka kita data mana percobaan yang sukses, mana yang gagal, seperti itu ya. Misalkan percobaan 1 itu sukses, percobaan 2 itu gagal, percobaan 3 itu gagal, percobaan 4 itu sukses, dan sebagainya gitu ya. Nah, atau misalkan kita lihat ya, di sini ada percobaan ya melempar panah gitu ya, permainan anak-anak itu, atau dart seperti itu. Nah, misalkan ini sasaran panahnya. Nah, kita anggap ya percobaan itu dikatakan sukses kalau berhasil anak panah itu menancap di tengah-tengah, katakanlah gitu ya. Maka ini kita buat detailnya ya. Percobaan 1 itu sukses gitu ya, 1, percobaan 2 itu 0, dan sebagainya ya. Baik, nah akan tetapi kalau misalkan kita mengumpulkan secara detail seperti ini, maka akan memerlukan banyak ruang penyimpanan ya. Ya sama ya. Sekarang ini kami sedang mengumpulkan skor TOEFL gitu ya. Skor TOEFL mana yang mahasiswa itu berhasil lebih dari 450 gitu ya. Mana yang kurang seperti itu. Nah, kalau mau kita kumpulkan secara detail, maka mahasiswa 1 berapa skornya, mahasiswa 2 berapa skornya, mahasiswa 3 berapa gitu, dan seterusnya gitu ya. Akan tetapi kalau lulusan kita katakanlah 800 gitu, maka itu banyak sekali ya yang harus kita kumpulkan. Jadi itu penuh dengan risiko ya, belum lagi nanti kalau data tersebut hilang seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya itu hanya katakanlah berapa yang besar dari 450 kayak gitu ya, maka ya kita hitung saja. Sama dengan kasus yang di atas ini, berapa banyak yang sukses, ya kita cukup menghitung mana yang 1 gitu ya. Nah, kalau yang bawah ini berarti berapa yang besar dari atau sama dengan 450 itu kita hitung seperti itu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai data reduction atau reduksi data. Jadi intinya kita tidak usah menulis secara detail, menyimpan semuanya ya, akan tetapi cukup kita kumpulkan atau kita catat rangkumannya saja. Nah, itu dia ya. Baik, nah secara lebih formal ini kita tulis ya definisinya. Apa itu statistik cukup? Misalkan ya, kita punya X1, X2 sampai Xn, itu adalah contoh acak ya, contoh acak dari sebuah populasi ya, yaitu P theta ya, dengan theta anggota kapital theta. Oke. Nah, sebuah statistik T ya, sebuah statistik T ya, kita sebut T itu adalah fungsi X1 sampai dengan Xn ya, atau boleh penulisannya Tx seperti ini ya, dia vektor. Nah, itu dikatakan sufficient ya. Sufficient itu kalau dalam terjemahannya ya cukup gitu ya. Oke, enough gitu ya, cukup ya. Untuk, nah kita buat ini P script ya. P ini adalah family dari probability distribution. Oke. Ya, kita punya P theta, theta anggota kapital theta. Ya, jika sebaran bersyarat atau bahasa Inggrisnya adalah conditional distribution dari X1 sampai Xn ya, jika diketahui T besar sama dengan T kecil adalah bebas dari parameternya ya. Di sini kita sebut theta ya.
kecuali ya mungkin himpunan 0A, yaitu P theta T anggota A sama dengan 0 untuk semua theta anggota kapital theta. Nah, jadi kalau kita bisa menemukan statistik T dan dia bebas dari parameternya, dalam hal ini parameternya adalah theta kecil, maka dia adalah statistik cukup. Tapi nanti tentunya disesuaikan dengan soal ya, parameternya. Jadi informasinya itu nanti tergantung pada dia itu berdistribusi apa ya. Jadi misalkan bisa jadi lambda gitu parameternya atau P kecil gitu ya, tergantung nanti di soal ya distribusinya apa gitu. Nah, hal ini menandakan bahwa jika kita tidak memiliki amatan asli, ya, amatan asli atau original information atau original observation kita yang seperti tadi itu ya, yang sukses gagal gitu ya. Ya, sebut saja sini X1 sampai Xn, tetapi kita memiliki T ya. Sebut saja T gitu. Dan pengetahuan tentang sebaran bersyarat dari X1, X2 sampai Xn tersebut ya diketahui T besar sama dengan T kecil, maka kita bisa membangkitkan X1 yang baru ya, kita sebut X1 aksen ya, X1 yang lain gitu ya, X1 aksen, X2 aksen sampai Xn aksen yang akan memiliki sebaran yang sama dengan amatan asli kita ya. Oke, yang akan memiliki distribusi atau sebaran yang sama dengan amatan asli kita yang katakanlah kita tidak miliki tersebut ya, X1, X2 sampai Xn. Nah, inilah yang disebut sebagai reduksi data atau pengurangan data. Akan tetapi kita tidak kehilangan informasi yang penting seperti itu. Nah, baik, secara teori ya. Nah, sekarang kita bermain dengan contoh. Nah, contohnya ini ya, misalkan kita punya soal UAS seperti ini gitu. Nah, misalkan kita punya X1, X2 sampai Xn adalah contoh acak dari sebaran bernoli 0101 gitu ya, dengan parameter P kecil ya, P peluang sukses yang tentunya P nya itu nilainya antara 0 sampai 1 ya. Nah, kita ingin membuktikan bahwa T yang merupakan jumlahan dari XI, I dari 1 sampai N ini merupakan statistik cukup ya. Oke, nah bagaimana caranya? Nah, jadi kita tahu ya bahwa sebaran bersyarat dari X1, X2 sampai Xn
jika diketahui T itu sama dengan, ya, T besar itu sama dengan T kecil adalah, ya, kita punya peluang dari X1 sama dengan X1. Jadi ini maksudnya ini X kecil ya, X1 ini sudah berupa nilai gitu. Kemudian dan seterusnya gitu ya. Sampai Xn sama dengan Xn, ya, jika diketahui T sama dengan T, ya. Nah, kita ingat saja ya, P A jika diketahui B itu adalah P, ya, peluang A, B, ya, dibagi PB gitu ya. Nah, ini sama ya. Ini juga seperti itu. Nah, jadi kita punya P X1 sama dengan X1 sampai Xn sama dengan Xn, ya. Kemudian T, ya, ini koma, T sama dengan T, ya, dibagi dengan peluang, ya, T sama dengan T besar sama dengan T kecil. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, ya, kita jabarkan ini, ya. Ya, kita buat di sini dia akan sama dengan, ya, kita pisahkan. Ini peluang X1 sama dengan nilainya X1, ya. Sampai Xn-1 sama dengan Xn-1. Oke. Kemudian, ya, Xn, karena jumlahnya itu semuanya T ya, berarti Xn itu adalah T dikurangkan dengan, ya, sigma Xi, I dari 1 sampai N-1, seperti itu, ya, dibagi dengan, ya, peluang T sama dengan T. Ya. Ya, peluang T sama dengan T. Nah, itu jika, ya, T kecilnya adalah jumlahan Xi, I dari 1 sampai N. Dan tentunya dia 0 jika yang lainnya, ya. Oke, jadi dia 0 jika T tidak sama dengan sigma Xi, I dari 1 sampai N. Nah, karena kita tahu ya dia adalah saling bebas, maka kita boleh nih kali-kalikan, ya. Jadi kita bisa membentuk, ya, di sini P X1 sama dengan X1, ya, kalikan, ya, P dan seterusnya, ya, P X2 sama dengan X2, ya, kita ambil dua suku terakhir, berarti P Xn-1 sama dengan nilainya, ya, Xn-1 dikalikan P, ya, Xn sama dengan T dikurang sigma Xi, I dari 1 sampai N kurang 1, kemudian kita bagi semua ini, ya, dengan peluang P atau peluang T sama dengan T, ya. Nah, kemudian kita tulis di bawah. Nah, kita sesuaikan ya, karena di sini distribusinya adalah Bernoulli, ya. Maka PDF-nya itu, ya, kita punya P berpangkat X1, ya, kemudian dikalikan dengan 1 dikurang P dikalikan X 1 dikurang X1 gitu ya, dan seterusnya sampai ini katakanlah dua suku terakhir, ya, kita punya P pangkat X N-1, kemudian kalikan 1 dikurang P berpangkat 1 dikurang X N-1, ya, kalikan P berpangkat T dikurang
sigma xi I dari 1 sampai n min 1 kalikan 1 dikurang P ya. Kemudian berpangkat 1 dikurang T plus sigma xi I dari 1 sampai n min 1 ya. Kemudian ini semua kita bagi dengan ya peluang dari ya T sama dengan T ya. Ya, nggak lain itu adalah kombinasi NT kemudian P berpangkat T kemudian kalikan 1 min P berpangkat N min T. Seperti itu ya. Nah, jadi yang bawah itu adalah peluang dari ya T besar sama dengan T kecil untuk distribusi Bernoulli. Seperti itu. Nah, baik. Kemudian ya, yang atas ini boleh kita satukan ya, yang bilangan pokoknya itu sama, yaitu sama-sama P gitu ya. Pangkatnya bisa kita tambahkan ya. Nah, jadi yang ini semua kita jumlahkan ya. Pangkatnya berarti kan apa? X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya, ditambah Xn-1 ditambah dan seterusnya gitu ya. Maka ini semuanya silakan dicek, nanti hasilnya adalah ya T ya. Silakan kalian cek and recheck ya. Nah, kemudian untuk yang bilangan pokoknya 1 dikurang P ya, itu juga pangkatnya ya kita jumlahkan semua. Silakan nanti diverifikasi, itu nanti pangkatnya itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah ya mereka ada yang saling menghabiskan gitu ya, sehingga nanti hasil akhirnya adalah ya N dikurang T ya. Oke, karena kan di sini ada 1 min P berpangkat ini ada 1, 1, 1 dan sebagainya. Nanti itu jumlahnya N. Kemudian yang belakangnya ini ya ada yang saling menghabiskan gitu ya, sehingga nanti hasilnya adalah T. Ya, silakan nanti teman-teman verifikasi. Kemudian per bawahnya kita tulis saja tetap seperti yang di atas ya, kombinasi NT kemudian P berpangkat T 1 min P berpangkat N min T. Nah, kalau kita lihat ya, ini ada yang bisa kita coret ya, ya enggak? Nah, ini habis. Nah, berarti kan tinggal 1 dibagi kombinasi NT, ya enggak? Nah, jadi kita sudah melihat bahwa hasil akhirnya ini ternyata bebas terhadap parameternya. Ya, apa parameternya tadi? Ya, yaitu P kecil. Nah, sehingga kita bisa tulis ulang ya. Ya, berarti nanti ya, tulis ulang yang tadi itu ya. Ya, kita punya jadi peluang X1 sama dengan X1 kecil ya, dan seterusnya sampai Xn sama dengan Xn. Jika diketahui T besar sama dengan T kecil, itu nilainya adalah 1 dibagi NT ya, kombinasi NT. T sama dengan ya jumlahan XI, I dari 1 sampai N, kemudian dia 0 ya kalau T tidak sama dengan sigma XI.
hal ini bebas terhadap P, ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa T, yaitu jumlahan ini semua, adalah cukup, ya, atau statistik cukup, ya, untuk family dari distribusi Bernoulli ini. Nah, jadi bagaimana cara membuktikan bahwa suatu statistik itu adalah cukup? Ya, jadi kita harus mulai dari ini dulu, ya, sebaran bersyaratnya. Lalu kita adakan perhitungan, kemudian yang terakhir kita bisa membuktikan bahwa dia itu bebas terhadap parameternya. Nah, itulah yang disebut sebagai statistik cukup. Nah, baik. Kemudian boleh dicoba satu soal ini, ya. Nah, misalkan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn itu adalah variabel random atau peubah acak dari distribusi Poisson dengan parameter lambda, ya, rataan atau laju lambda, kemudian lambdanya besar dari 0. Nah, buktikan bahwa T, yaitu jumlahannya, ya, adalah cukup. Ya, atau adalah statistik cukup untuk keluarga ini, distribusi ini, ya, yang dengan lambda besar dari 0. Nah, silakan teman-teman coba dulu, ya. Tentunya nanti kita pakai PDF atau probability density function-nya, ya, menggunakan distribusi Poisson. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk video kali ini. Kita akan bahas tentang Niemann-Fisher Factorization Theorem atau teorema faktorisasi Niemann-Fisher. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menentukan mana yang merupakan statistik cukup atau bukan, gitu. Ya, Niemann-Fisher, ya, ini dua orang yang berbeda, gitu, ya. Factorization Theorem atau teorema faktorisasi Niemann-Fisher. Baik, kita tidak akan membuktikan teorema ini, ya, kali ini. Kita hanya menggunakan saja. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuktikan, ya, silakan lihat di buku referensi. Nah, misalkan X adalah variabel random discrete dengan probability mass function yaitu F, kemudian X, kemudian ini ada parameternya theta, dan kemudian tentunya parameternya anggota dari parametric space-nya atau capital theta, ya. Nah, maka Tx itu disebut statistik cukup jika dan hanya jika kita bisa memfaktorkan ini menjadi dua hal. Yang pertama adalah fungsi G. Dia adalah fungsi terhadap Tx dan parameternya. Nah, kemudian kita bisa menyatakan dia, ya, sebagai perkalian Hx. Dan ini dia bebas terhadap parameter, ya. Jadi Hx ini tidak mengandung parameter.
Oke, nah ini untuk semua theta anggota kapital theta. Oke. Nah, jadi TX itu adalah statistik cukup jika dan hanya jika ini bisa kita faktorkan menjadi sesuatu kali sesuatu. Dan kita bisa menyatakan salah satu fungsinya ini bebas terhadap parameternya. Nah, baik. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu contoh ini. Kemudian nanti sisanya teman-teman lanjutkan. Baik, ini dia contohnya. Nah, jadi misalkan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn itu menyebar normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Ya. Nah, ini tentunya anggota bilangan real ya, baik mu maupun sigma kuadrat. Dan pasti sigma kuadrat besar dari 0. Oke. Nah, untuk kasus yang pertama, misalkan diketahui sigma kuadratnya tanpa kehilangan keumuman ya. That is atau IE ini yaitu sigma kuadratnya kita ambil misalkan 1. Sehingga kita bisa menulis ulang yang atas ini menjadi X1 dan seterusnya sampai Xn menyebar normal dengan parameter mu dan nah sekarang di sini kita tulis 1. Nah, maka join PDF-nya ya atau probability density function tetapi bersama seperti itu ya. Itu ya bisa kita tulis tentunya PDF dari distribusi normal ya, yaitu ya kita punya produk dari I dari 1 sampai N ya, kita ganti sigmanya menjadi 1 ya, berarti kita punya 1 per akar 2V kemudian kalikan E berpangkat min 1 per 2 ya, kemudian kalikan XI dikurang mu kuadrat. Nah, baik, kita operasikan saja ya. Saya rasa ini tidak ada kendala. Ini kan produk dari ini semua, I-nya berjalan dari 1 sampai N ya. Nah, baik. Jadi yang ini 1 per akar 2V kita kali-kalikan sebanyak N kali ya, karena dia tidak mengandung I. Maka ini menjadi ya 1 per akar 2V, semuanya ini berpangkat N. Seperti itu. Nah, atau boleh juga penulisannya, ini kalau kurungnya dibuka berarti kan 1 pangkat N, itu 1, kemudian bawahnya ya akar 2V, kemudian semuanya berpangkat N. Ya, baik. Jadi boleh kita tulis seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang ini E. Kemudian pangkatnya kalau kita kali-kalikan berarti kan pangkatnya itu kita jumlahkan ya. Berarti kita punya E berpangkat min setengah. Nah, pangkatnya itu kita jumlahkan ya menjadi sigma ya XI min mu kuadrat. Ya, I dari 1 sampai N. Nah, sekarang ini boleh kita jabarkan gitu ya nanti pangkat yang sigma ini. Nah, yang depan ini tetap ya. Oke, kemudian ini berarti E berpangkat min setengah. Nah, kemudian ini kita jabarkan ya, sigma ya XI dikuadratkan dikurang 2 kali XI kali mu
ditambah mu kuadrat. Oke. I dari 1 sampai N. Baik, yang ini masih tetap ya. Nah, kemudian ini berarti kalau kita buka kurungnya seperti itu, atau sigmanya ini berlaku untuk yang dalam kurung gitu ya, maka ini menjadi ya sigma ini gitu ya. Maka kita akan mendapatkan min setengah kalikan sigma xi kuadrat, atau boleh min sigma xi kuadrat dibagi 2 gitu. Kemudian yang ini min ketemu min menjadi plus, 2-nya juga habis menjadi plus ya sigma xi kalikan mu gitu ya. Kemudian dikurang dengan ya kita punya mu kuadrat ya, ini karena ini tidak mengandung i, maka ini kita bisa nyatakan sebagai min setengah mu kuadrat n ya. Sehingga ini bisa kita nyatakan 1 per akar 2V pangkat n. Nah, kemudian ini menjadi E pangkat min sigma xi kuadrat per 2. Kemudian ini dikalikan E berpangkat seperti itu ya. Ya, E berpangkat. Tapi sebelumnya ini boleh kita lakukan manipulasi ya. Jadi kalau ini kita nyatakan sebagai per n, atasnya juga kita kalikan n, maka ini tidak mengubah makna ya. Nah, akan tetapi yang ekspresi sigma xi di bagian ini boleh kita nyatakan sebagai x bar. Ya. Baik, jadi ini menjadi x bar mu n seperti itu. Ya, jadi ini boleh kita nyatakan x bar mu n. Ya. Boleh seperti itu. Nah, kemudian ini boleh juga E berpangkat min setengah mu kuadrat n, atau boleh juga ini pangkatnya ya tetap ini kita kurangkan ya, sama saja ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat ya, ini berarti kan ada perkalian dua hal ya. Nah, jadi kita sudah bisa memisahkan antara G dan H ya. Jadi di sini ada dua fungsi. Kita lihat yang satu tidak mengandung parameter, yang satu mengandung parameter. Gitu ya. Oke. Jadi kita lihat di sini. Ya, boleh kita beri keterangan bahwa di sini di Hx ini gitu ya, dia tidak mengandung parameter ya, atau parameter tidak terlihat ya, atau tidak muncul ya, parameter does not appear ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini ya, parameternya kan di sini mu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita lihat bahwa yang mengandung mu itu adalah yang ini saja ya, bagian yang ini, maka itulah yang kita sebut sebagai G ya. Maka ini kita punya G, X bar, dan mu. Sementara itu yang depan ini benar-benar bebas dari parameter. Jadi ini yang kita sebut sebagai H, X nya. Oke. Nah, jadi ini adalah bentuk teorema faktorisasinya adalah seperti ini ya. Nah, boleh kita kasih keterangan di sini. Jadi ya, jadi teorema faktorisasi
ya. Dia memberikan X bar ya di sini sebagai statistik cukup ya untuk distribusi normal kita ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini tentunya parameter tidak kelihatan ya. Oke. Begitu ya. Jadi dalam hal ini ya, kalau kita lihat fungsi G ini mengandung mu yaitu parameter, kemudian yang lain di sini kita punya X bar. Nah, jadi X barnya inilah ya yang disebut sebagai statistik cukup. Seperti itu ya. Baik, nah itu untuk kasus yang pertama, yaitu ya sigma kuadrat diketahui. Nah, jadi ini cukup sederhana ya bagaimana memisahkannya. Nah, sekarang bagaimana kasus yang kedua? Nah, silakan teman-teman coba dulu ya, caranya mirip seperti yang di atas. Silakan coba secara mandiri. Jadi kasus 2 ini mu-nya yang diketahui. Nah, jadi ini relatif lebih mudah ya. Jadi mu itu diketahui. Ya, mu-nya ya sebut saja mu-nya itu sama dengan mu 0 ya. X1 dan seterusnya sampai xn menyebar normal dengan parameternya mu 0 dan sigma kuadrat. Nah, ini kasus yang kedua ya. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya ya, G dan H-nya itu seperti apa. Kemudian kasus 3, mu dan sigma kuadratnya tidak diketahui. Kedua-duanya tidak diketahui. Nah, kemudian kasus yang keempat, sigmanya sama dengan mu, seperti itu. Nah, dengan kata lain, nanti X1 sampai Xn-nya menyebar normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat, atau sigma kuadratnya itu kita ganti sebagai mu kuadrat. Baik, jadi tentunya langkah-langkahnya seperti yang sudah kita kerjakan di atas ya. Kita tentukan faktorisasinya, kemudian kita nyatakan G dan H. Nah, H itu bebas dari parameter dan G itu dia mengandung parameter, tetapi dia juga merupakan fungsi dari sesuatu. Nah, sesuatu itulah yang kita nobatkan sebagai statistik cukup. Nah, silakan teman-teman coba dulu ya. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.